Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini mau buat video tutorial penggunaan software DOSBox untuk metode block plan pada modul 4 PTLF. Jadi di sini setelah kalian buka software DOSBox-nya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian boleh masukin program atau sintaks awalan. Itu tinggal diikutin aja. Kalau udah enter, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian dilanjutkan, enter. Nah, kalau udah seperti ini, enter lagi, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Itu lanjut, enter aja. Ini ada pilihan data from disk atau keyboard. Nah, karena kita pengen mengolah datanya secara langsung di software DOSBox-nya ini dan belum ada data dari file, jadi kita gunain dari keyboard aja, K, habis itu enter. Ini ada number of department. Karena di lantai keseluruhan itu ada 15 departemen, makanya di sini kita buat 15 departemen. Enter. Terus ini ada nama departemen pertama. Itu kita sesuaikan aja dengan yang ada di input data modul 4. Di sini kan pakainya angka ya, nama departemennya. Yang di sini kita pakai angka aja biar gampang. Jadi untuk nama departemen pertama itu 1, terus areanya itu adalah banyaknya jumlah sel yang udah di round up di lantai keseluruhan. Ini round up jumlah sel dari masing-masing departemen. Itu tinggal dimasukin aja. Untuk departemen 1 berarti round up jumlah selnya itu kan 383. Habis itu enter. Untuk area kedua, enter. Itu perkantoran, jumlah selnya ada 38, habis itu enter. Departemen 3, enter. Ada 1, enter lagi. Dan untuk departemen 4 dan seterusnya itu sama. Kalian tinggal masukin nama departemen dan round up jumlah selnya masing-masing. Nah, kalau udah semua kayak gini, enter, nanti dia bakal keluar kayak gini. Kalau semisal kalian ada salah input di bagian nama departemen atau di bagian area ini, itu kalian bisa ngubah. Di sini kan ada pertanyaan, do you want to change department information? Kalau misalkan kalian mau ubah, kalian pencet Y, habis itu enter. Nanti di sini ada pilihan departemen number of change. Itu departemen yang mau diubah, misal departemen pertama, itu nama departemennya jadi apa gitu ya. Ini kan buat contoh aja. Kalau udah enter, nah kalau misalkan mau ada yang diubah lagi, itu kalian tinggal ketik Y lagi, habis itu ngelakuin hal yang sama. Kalau misalkan udah nggak ada yang mau diubah, tinggal ketik N aja, habis itu enter. Nah, di sini nanti ada input ARC. ARC itu yang udah kalian buat untuk ARC keseluruhan. Jadi kalian masukin satu-satu. Kayak dari sini berarti untuk lantai produksi, ke lantai perkantoran, ke pos satpam, ke parkir mobil, parkir motor, dan seterusnya gitu ya. Itu dimasukin aja kode-kodenya. Kayak misal di sini lantai produksi berarti I. Jadi masukinnya tuh kayak gini teman-teman. I, O, O, I, U gitu. Jadi semakin ke bawah sini untuk masukinnya gitu. Oke, dilanjut. Jadi ini untuk lantai produksi. Kalau udah ketik I kayak gini, habis itu enter buat lanjut ke departemen yang lain.
I O O I gitu ya. Habis itu lanjut aja. Ini buat contoh aja ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dari lantai perkantoran berarti urutannya itu ke kanan bawah juga sama. Nah, misal kayak gini, ada pertanyaan want to choose relationship chart. Kalau misalkan kalian ada yang salah input, kalian bisa ketik Y lagi, masukin koordinat yang mau diubah. Misal koordinat yang diubah itu 2,5, berarti dari departemen 2 ke departemen 5 itu kalian mau ubah ini yang tadinya I, misal enter, misal mau diubah jadi U gitu. Kalau udah enter, nah ini kalau misalkan masih ada yang mau diubah, kalian ketik Y secara berulang gitu. Nanti kalau misalkan udah selesai, ketik N aja, habis itu enter. Di sini no, habis itu enter. Nah, nanti di sini ada seperti ini. Nanti kalian tinggal enter lagi. Di sini ada pilihan layout. Nah, pemilihan layout ini harus didasarkan sama lokasi terpilih kalian di modul 3. Itu ukuran terpanjangnya itu lebih ke samping atau ke belakang gitu. Jadi disesuaikan aja dari masing-masing sel ini. Tapi kalau misalkan lokasi yang terpilih kalian itu luasnya besar banget, mencukupi gitu mau bentuknya seperti apa, itu kalian nanti boleh coba satu-satu dari masing-masing sel ini, itu disesuaikan lagi sama kalian maunya bentuknya itu seperti apa. Misal di sini kita pakai yang sel 1, habis itu enter. Di sini N, habis itu enter. Nah, di sini kalian pilih 3, itu single story layout menu. Terus 4, automatic search. Nah, di sini ada untuk ngebuat berapa layout. Kalau misalnya di perhitungan di sini kan ada 20 ya. Jadi kalian nanti bikin 20 juga. Oh ya, jangan lupa nanti setelah masukin ARC kalian SS ya kayak gini teman-teman. Buat dimasukin ke spreadsheet-nya. Jadi pas masukin ARC itu kalian SS. Kalau udah di sini masukin 20. Karena ini buat contoh perhitungan. Jadi kita di sini 2 karena biar nggak kelamaan nunggunya, nanti kalau udah enter, habis itu ini N, habis itu enter. Nah, nanti dia di sini ngeprogres ngebuat 2 layout gitu. Nanti kalian buatnya tetap 20 ya, biar ketahuan layout yang paling optimal itu sebenarnya kayak gimana. Kita tunggu aja. Nah, di sini dia udah muncul layoutnya.
Itu dia ada adjacency score, seperti yang ada dibilangin sama waktu bimbingan. Adjacency score itu dia kedekatan ruangan, jadi semakin mendekati 1 itu semakin bagus. Nah, ini yang mendekati 1 kan 0,60, berarti dia ada di posisi 1. Ini 0,57 berarti dia ada di posisi 2. Terus ada R-score. R-score itu tingkat efisiensi tata letak. Jadi semakin mendekati 1 itu dia semakin efisien, karena di sini yang semakin mendekati 1 nilainya itu adalah 0,75 ini di layout 2, makanya dia ada di posisi 1 juga. Terus selanjutnya itu ada reality score. Di sini menampilkan jumlah jarak dua departemen. Nah, di sini untuk yang kecil itu kan 1083 ya. Berarti ini layout 2 itu ada di posisi 1. Nah, berhubung di sini layout 2 itu bagus ya, posisi 1 semua nih dari ketiga aspek ini, berarti nanti kita pilih layoutnya itu yang layout 2. Jadi harus memperhatikan dari ketiga aspek ini ya. Terus habis itu langsung enter aja. Nah, di sini kita mau ngelihat hasil layoutnya, itu review atau ketik 5, habis itu enter. Di sini tadi layout yang kita pilih itu kan layout 2, berarti 2, habis itu enter. Nah, di sini udah keluar layout 2, jadi posisinya itu kayak gini. Habis itu jangan lupa di SS, dan di sini itu bisa buat masukin nilai TCR-nya dari departemen 1. Misal di sini 1 itu dekatnya ke mana? 1 itu dekatnya ke 7, ke 10, ke 11, 14, 3, 9, 12 gitu ya, teman-teman. Jadi nanti di sini disesuaikan aja buat kedekatan antar tiap departemennya ya. Ini ada 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena 8-nya nggak ada, itu nanti kalian bisa lihat dari sumbu X dan sumbu Y-nya, itu mendekati ke yang mana gitu. Kayak misal di sini kan, nanti kalau misalkan udah di enter, itu ada dari sumbu X dan sumbu Y-nya kan, nanti bisa kelihatan 8 itu dekatnya ke departemen mana aja. Nah, nanti kalau misalkan udah di sini, itu kalian ketik A aja, habis itu enter. Di sini baru kelihatan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau misalkan 8 itu dia ada di koordinat 28,7 di sini. Nah, berarti si 8 itu dia dekatnya sama 10 gitu. Karena di sini dia koordinat X sama Y-nya itu sama atau berdekatan kan. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini, nah pokoknya tadi itu sampai departemen 8-nya kan tadi nggak kelihatan ya di layoutnya. Pokoknya kalian ini nyesuaiin dari si koordinat X dan Y-nya. Gitu teman-teman. Jangan lupa di SS juga buat dimasukin ke perhitungan spreadsheet-nya. Nah, di sini juga kan dapat kelihatan nih panjang lebar dari masing-masing departemennya ya. Kalau misal kalian bingung untuk menentukan kedekatannya karena di layoutnya itu nggak kelihatan, kayak misal di sini itu dia yang di sini ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya juga nggak kelihatan kan. 8 sama 10-nya itu nggak kelihatan gitu. Nah, kalian bisa buat ngevisualisasi layout, minta ke GPT aja nanti buat ngehasilin visualisasi layout yang lebih jelas berdasarkan si koordinat X dan Y-nya ini. Tapi nanti kalian harus lihat lagi, harus pastiin lagi bahwa hasilnya itu sesuai atau tidak. Gitu. Nanti dari GPT itu muncul biasanya layout yang kelihatan semua angkanya. Kalau misalkan kalian bingung, kayak misal di sini 8. 8 itu dia dekat, 8 itu 23,13 kan. Berarti harusnya dia itu dekat sama 9, sama 9, sama 10 juga. Gitu. Coba kita lihat di sini. Kalau 8 itu dekatnya sama ini ya, 9, 10, 11. Kayak gitu teman-teman, jadi disesuaikan aja. Nah, berarti 8 itu sebenarnya ada di sini.
gitu ya. Oke, kalau udah ada boxnya, ini kalian enter aja. Nah, nanti di sini kelihatan ARC-nya. Kalau misalkan yang putih itu berarti dia tetap, kalau misalkan yang merah itu berarti dia ubah-ubah. Kenapa? Karena kalau misalkan di ARC itu kan ada kode-kodenya ya. Nah, kode-kode yang putih itu adalah kode-kode yang penting. Kayak misal di sini A itu kan mutlak atau mutlak perlu didekatkan gitu. Itu dia sangat penting untuk berdekatan. Makanya posisi A sama ini dia lebih diutamakan gitu. Sementara kalau yang O, U, X ini kan dia emang harus boleh diubah. Terus enter di sini, enter lagi, enter lagi. Ini bisa buat ngelihat layout yang keduanya itu seperti apa. Nah, kalau udah enter lagi. Nah, kalau udah tadi kan kita pilih selnya itu sel 1 ya. Sel 1. Nah, kalau misalkan kalian mau coba sel lain, itu kalian bisa ketik 7 aja atau ke main menu. Nanti di sini kalian pilih yang 2, edit atau adjust data menunya. Itu pilih yang adjust rasionya, 2 lagi. Nah, nanti di sini kalian tinggal pilih mau sel berapa. Jadi nggak perlu ngulang dari awal, nggak perlu input-input area lagi, nggak perlu input-input area C lagi. Jadi langsung aja di sini kalian pilih selnya. Misal mau jadi sel 4 bentuknya. Itu langsung enter aja. Terus di sini ke 6 atau main menu. Nah, di sini kalian pilih 3 lagi, single story layout menu. Habis itu 4 buat nampilin layoutnya. Misal di sini satu layout aja ya biar cepet. Habis itu enter. Nah, nanti dia udah keluar kayak gini. Kita langsung enter aja. Habis itu kita mau review atau mau ngelihat layoutnya, ketik 5. Habis itu tadi 1. Nah, nanti dia layoutnya itu akan muncul seperti ini bentuknya teman-teman, kayak gitu ya. Jadi disesuaikan lagi sama kalian. Ini ketik A buat ngelihat si koordinat X dan Y-nya. Udah seperti itu teman-teman buat block plan kurang lebihnya. Nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyain seputar perhitungan atau seputar block plan ini, seputar perhitungan modul 4 lah ya. Boleh langsung nanya aja. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.